Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Permata MSI, sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Septira. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dan relasi. Poin pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai pengertian fungsi, sifat-sifat fungsi, penerapan fungsi, pengertian relasi, sifat-sifatnya, dan juga jenis-jenisnya, sekaligus penerapan relasi, kemudian perbedaan antara fungsi dan relasi, sekaligus contoh soal dan penyelesaiannya. Masuk ke pengertian fungsi. Jadi, secara sederhana, fungsi adalah suatu hubungan antara dua himpunan di mana setiap elemen pada himpunan pertama atau disebut dengan domain dipasangkan dengan tepat satu elemen pada himpunan kedua atau kodomain. Fungsi ini juga sering disimbolkan dengan huruf seperti F, G, atau H yang dituliskan dalam bentuk F himpunan A ke himpunan B, yang berarti fungsi F memetakan elemen-elemen himpunan A ke himpunan B. Misalnya, kita punya fungsi F himpunan Z ke himpunan Z, yang mendefinisikan nilai F dalam kurung X sama dengan 2X. Maka setiap bilangan bulat X-nya itu dipetakan menjadi 2X. Maksudnya seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita ganti fungsi dalam kurung X-nya itu kita ganti 1, maka sama dengan 2. Karena awalnya tadi 2X, maka 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Begitupun juga kalau di input nilai X-nya itu 2, maka 2 dikali 2 hasilnya 4. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat fungsi. Jadi ada beberapa sifat dalam fungsi, dalam bab fungsi ini. Yang pertama itu adalah injektif atau one-to-one. Jadi fungsi ini dikatakan injektif jika setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomainnya. Dengan kata lain, FA sama dengan FB hanya berlaku jika A sama dengan B. Kemudian ada juga sifat subjektif atau disebut juga dengan onto. Fungsi ini dikatakan subjektif jika setiap elemen di kodomain memiliki pasangan di domain. Artinya untuk setiap elemen B itu di kodomain B. Ada elemen yang B di kodomain A, sehingga FA sama dengan B. Ada juga sifat yang ketiga yaitu bijektif atau one-to-one and onto. Fungsi ini dikatakan bijektif jika bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Dengan kata lain, setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Dan setiap elemen di kodomain memiliki pasangan di domainnya. Sifat yang keempat yaitu komposisi fungsinya. Jadi ada dua fungsi. Ada fungsi himpunan A ke B, dan ada juga kalau dia fungsinya itu diganti dengan huruf G dengan variabel himpunan yang berbeda, yaitu B ke C. Ini akan menghasilkan fungsi baru menjadi G bundaran F A ke C, himpunan A ke C yang didefinisikan sebagai G bundaran F dalam kurung X sama dengan G Fx. Sifat yang kelima atau yang terakhir itu mengenai fungsi inverse-nya atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan ada F pangkat min 1, ini adalah fungsi yang membalikan efek fungsi F-nya itu, yaitu jika FA sama dengan B, maka F inverse B-nya sama dengan A. Jadi dia terbalik. Nah, sifat-sifat fungsi ini sendiri dalam matematika diskrit itu digunakan dalam berbagai bidang, antara lain dalam algoritma pencarian, pengurutan data, dan kriptografi. Jadi, fungsi ini juga digunakan dalam teori himpunan untuk mendefinisikan hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan yang berbeda. Fungsi dan relasi dalam matematika diskrit ini adalah salah satu cabang matematika yang berfokus pada struktur-struktur diskrit
seperti bilangan bulatnya, kemudian ada grafiknya, ada struktur diskrit lainnya, di mana dua konsep penting ini dalam matematika diskrit itu mempunyai fungsi dan juga relasi. Kedua konsep ini sangat fundamental dalam banyak hal, dalam bidang matematika, juga dalam bidang ilmu komputer, termasuk juga dalam teori graf atau teori himpunan dan juga algoritma. Relasi dalam matematika diskrit, kita akan membahas di sini pengertian relasinya. Jadi, relasinya itu adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan ataupun lebih. Jika kita memiliki dua himpunan A dan B, relasi antara A dan B adalah suatu himpunan pasangan yang terurut, yang terdiri dari elemen-elemen A, anggota himpunan A, dan B adalah anggota himpunan B, di mana A berhubungan dengan B. Jadi, relasi ini sering disimbolkan dengan huruf R dan dituliskan sebagai ARB, yang berarti elemen A itu berhubungan dengan elemen B. Relasi dapat dipahami sebagai subset dari produk Kartesian yang memiliki dua himpunan. Misalnya, kalau di himpunan A itu ada angka 1, 2, 3, dan di B itu ada anggota A dan B, maka relasi antara himpunan A dan B itu bisa berupa himpunan pasangan terurut, seperti menjadi berpasang-pasangan, 1A, 2B, tetapi untuk 3 tidak mempunyai pasangan, karena itu tidak ditulis. Kemudian, sifat-sifat dari relasi ini sendiri, yang pertama itu disebut dengan memiliki sifat refleksif, di mana relasi R ini dikatakan refleksif untuk setiap elemen A di dalam himpunan A-nya. Jadi, pasangan anggota A dan anggota A terdapat di dalam relasi R. Kemudian sifatnya juga disebut simetris, di mana untuk setiap pasangan AB di dalam R, pasangan BA juga di dalam R. Kemudian transitif. Transitif ini dikatakan bahwa setiap elemen A, B, dan C dalam anggota A, jika A, R, B, maka dia juga bisa A anggota R dalam C, maka A, R, C. Sifat yang terakhir itu disebut antisimetris. Jadi, relasi R ini dikatakan antisimetris jika setiap pasangan AB dan BA dalam R harus berlaku AB. A sama dengan B. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis relasi. Relasi yang pertama itu ada ekivalen, relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi ekivalen ini membagi himpunan menjadi kelas-kelas yang ekivalen yang merupakan bagian dari bagian-bagian yang setara dalam konteks relasi tersebut. Kemudian ada yang kedua, relasi urutan atau partial order. Jadi relasi ini bersifat reflektif, transitif, dan antisimetris. Relasi ini urutannya digunakan untuk mendefinisikan urutan atau hierarki pada himpunan. Ada juga kita akan membahas penerapan dari relasi ini. Jadi dalam matematika diskrit itu sendiri memiliki banyak aplikasi dalam teori graf, teori himpunan, dan sistem basis data. Dalam teori graf, misalnya relasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara simpul dalam graf, dalam basis data juga bisa, kemudian relasi ini juga bisa mendefinisikan hubungan antara tabel dalam model yang relasional. Perbedaan antara fungsi dan relasi. Jadi, unsur relasi itu sendiri adalah sebuah elemen dari himpunan pertama yang dapat dipasangkan dengan banyak elemen dari himpunan kedua. Sedangkan dalam fungsi, setiap elemen di domain harus dipasangkan dengan tepat satu elemen di kodomain. Jadi, perbedaannya terletak di unsur relasi. Kemudian perbedaan kedua itu terletak pada jumlah pasangan yang terurut. Jadi, relasi itu memungkinkan adanya pasangan yang terurut yang lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung pada sifat relasi tersebut. Sedangkan fungsi
yang selalu menghasilkan satu pasangan terurut untuk setiap elemen itu di domain. Nah, kita masuk ke contoh soal dan juga penjelasannya. Jadi misalkan ada jenis fungsi yang memberikan soal di mana diberikan fungsi f, anggota himpunan R ke himpunan R, yang didefinisikan oleh rumus fx sama dengan 3x plus 2, maka tentukan apakah fungsi ini injektif, subjektif, atau bijektif. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, kita harus melakukannya dengan cara injektif, yaitu dengan memeriksa apakah fungsi ini injektif jika kita uji coba dengan FA sama dengan FB. Ini hanya berlaku jika A sama dengan B. Misalkan FA sama dengan FB, maka 3A plus 2 sama dengan 3B plus 2, sama-sama plus 2. Lalu kita dapatkan hasilnya 3A sama dengan 3B, maka A sama dengan B. Karena A sama dengan B, maka fungsi ini disebut dengan injektif. Kalau surjektif, fungsi ini dikatakan surjektif jika setiap Y anggota R terdapat X anggota R. Yang sangat sedemikian sehingga Fx-nya itu sama dengan Y. Misalkan Y anggota R, kita cari X-nya yang memenuhi Fx sama dengan Y. Artinya 3x plus 2 itu bisa kita sebut Y, kemudian kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan 3x sama dengan Y min 2. Karena ada solusi untuk setiap Y, fungsi ini disebut dengan surjektif. Mengenai bijektif, karena fungsi ini injektif dan surjektif, maka fungsi ini juga bijektif. Soal kedua, kita akan menentukan apakah relasi ini bersifat simetris atau transitif. Jadi, diberikan suatu relasi pada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, yang didefinisikan sebagai anggota R, menghasilkan kelompok anggota 1,2, 2,1, dan 3,4. Jadi, tentukan apakah relasi R bersifat simetris dan transitif. Nah, kita buktikan dengan cara yang simetris dulu, apakah benar. Oke, kita lihat di sini, untuk setiap pasangan AB, anggota R, maka kita pasangkan dengan BA, yang juga terdapat di dalam R. Itu maksud dari simetris tadi. Nah, kita masukkan 1,2 untuk anggota yang pertama di himpunan R. Dan 2,1 juga di himpunan R. Artinya ini simetris ya, karena sama-sama ada angka tersebut di himpunan R. Kemudian yang kedua kita coba masukkan 3,4. Namun di 4,3 itu bukan anggota dari R yang pertama. Jadi ini tidak simetris. Maka pembuktian simetris itu sendiri hanya berlaku di 1,2. Kemudian kita buktikan untuk yang transitif. Relasi ini dikatakan transitif, tadi kita jelaskan sebelumnya, bahwa untuk setiap anggota A, B yang masuk ke dalam himpunan R, dan B, C yang masuk ke dalam himpunan R juga, maka A dan C-nya itu termasuk ke dalam himpunan R. Artinya, dalam hal ini, tidak ada pasangan B, C yang melanjutkan pasangan A, B di R. Sehingga relasi ini disebut transitif. Jadi relasi R tidak simetris tetapi transitif. Contoh soal yang terakhir ini mengenai menyusun himpunan gambar fungsi. Jadi diberikan fungsi f z himpunan z ke z yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 1. Kemudian pertanyaannya, tentukan himpunan gambar dari fungsi ini jika domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk setiap elemen itu dalam domain, kita hitung nilai fungsi fx-nya. Jadi kita substitusi f min 2 yang pertama, kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1. Jadi kita substitusi menghasilkan min 2 kuadrat min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3.
Begitupun kita substitusi juga untuk anggota yang kedua, min 1 menghasilkan 0, kemudian yang kita substitusi 0 menghasilkan min 1, yang disubstitusi ke fungsinya nilainya 1 menghasilkan 0, yang anggotanya 2 dimasukkan ke fungsi menghasilkan 3. Sehingga himpunan gambar dari fungsi ini adalah 3, 0, min 1. Jadi, dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi, kesimpulan dari penjelasan ini, di mana fungsi dan relasi adalah konsep dasar dalam matematika diskrit yang memiliki berbagai aplikasi penting. Fungsi ini mengatur hubungan satu ke satu antara elemen-elemen dari dua himpunan dengan sifat-sifat seperti injektif, surjektif, dan bijektif. Sementara itu, relasi ini mendefinisikan hubungan lebih umum antara elemen-elemen dari dua himpunan ataupun lebih, dengan sifat-sifat seperti refleksif, simetris, dan transitif. Kedua konsep ini membentuk dasar dari berbagai teori dan juga algoritma dalam matematika dan ilmu komputer. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.